Jokowi diseret-seret urusan banjir dan Formula E. Guntur Romli, kerjanya Anies apa? Makan gaji buta? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Kolaborasi dan di bawah guideline arahan yang sepenuhnya nanti akan disiapkan oleh Pak Bambang Susatyo dan seluruh jajaran ini, lalu bekerja sama tentu dengan FIO. Ya, nanti kita suggest ke Presiden kira-kira mana yang beliau sarankan. Gubernur DKI Jakarta sudah ajukan waktu untuk menghadap Presiden dengan mengajak serta CEO Formula E. Namun, sebaiknya Pemprov DKI dan panitia penyelenggara memprioritaskan dulu untuk menuntaskan semua permasalahan yang dihadapi. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Muhammad Guntur Romli, menilai bahwa Presiden Joko Widodo alias Jokowi diseret-seret ke masalah banjir Jakarta dan Formula E. Melansir dari Populis via terkini, dia pun menyindir apa kerjaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jika urusan-urusan seperti ini diserahkan ke Presiden Jokowi. Kata Guntur, terus kerjanya Anies Baswedan apa? Makan gaji buta? Dikelilingi buzzer-buzzer TGUPP-nya yang cuma ngabisin duit rakyat DKI? Sebelumnya, berembus informasi bahwa Presiden Jokowi akan mengambil keputusan terakhir soal lokasi sirkuit Formula E. Pernyataan ini awalnya disampaikan oleh co-founder Formula E, Alberto Longo, dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI, Bambang Susatyo atau Bamsot. Hal ini pun mengundang kritik banyak pihak, sebab pihak Pemprov DKI Jakarta dinilai ingin melibat-libatkan Jokowi dalam polemik Formula E. Namun Anies Baswedan telah menegaskan bahwa lokasi Formula E tidak akan dipilih oleh Presiden Jokowi. Dia menjelaskan bahwa yang berwenang menentukan lokasi Formula E adalah Ikatan Motor Indonesia atau IMI, Formula E Operation atau FIO, dan Jakpro selaku penyelenggara Formula E. Mantan Menteri Pendidikan dan Budaya ini juga menyampaikan akan ada klarifikasi dari pihak IMI terkait hal ini. Namun berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh co-founder Formula E. Melansir dari Detik, kabar mengenai venue Formula E Jakarta akan diputuskan oleh Jokowi itu sebenarnya disampaikan co-founder Formula E Alberto Longo. Pihaknya mengungkapkan akan melakukan semacam feasibility study untuk di 5 lokasi ini terlebih dahulu sebelum nanti diumumkan sebelum Natal dan mudah-mudahan sebelum Natal sudah ada keputusannya. Pihaknya juga akan melanjutkan proposal kepada Presiden Republik Indonesia dan Presidenlah yang akan mengambil keputusan. Alberto juga mengatakan saat ini 5 calon venue balap Formula E Jakarta masih tahap uji kelayakan. 5 calon sirkuit itu antara lain di wilayah Sudirman, PIK, kawasan dekat Stadion JIS, Jexpo Kemayoran dan Ancol. Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bambang Susatyo menuturkan 5 calon venue balap itu akan diajukan ke Presiden Jokowi. Pihaknya mengharapkan event ini bisa mengikat banyak pariwisata. Penggemar otomotif dunia hadir di sini dan disiarkan lebih dari 150 televisi dunia dan disaksikan ratusan minimal lebih dari 1,8 miliar seperti yang kemarin di Mandalika. Dari sini sudah terbukti bukan? Jika Anies ini bisanya cuma ngeles. Tak kaget juga banyak masyarakat menganggap Anies ini gubernur yang tak becus, yang hanya menghabiskan uang rakyat. Entah uang yang berlebihan tersebut dibawa kemana, yang pasti semua sudah bisa menebak bukan? Saya sih berharap agar Presiden Jokowi dapat lebih berhati-hati menyikapi perkembangan rencana balapan mobil listrik yang penuh kontroversi ini. Kalaupun nanti menerima laporan dari panitia atau Pemprov DKI Jakarta, ya disuruh temuin saja Menpora atau Opung Luhut sekalian. Karena untuk event daerah meski berskala internasional, kan tidak harus RI1 sendiri yang menemui bukan? Terus buat Bamsud sebagai ketum IMI, jangan mentang-mentang Presiden RI beri dukungan penuh untuk pengerjaan sirkuit Mandalika dan event WSBK 2021. Lantas Anda merasa bisa ikut melibatkan Presiden RI dalam pusaran polemik Formula E ya? Dan untuk Anies, dia ini bisanya hanya berdiam diri tanpa mau mengambil alih sedikit pun. Ngelesnya minta ampun, janjinya gak ada ampun-ampun. Udah gitu, masih ada yang percaya dan menyanjungnya. Sungguh parah sekali. Formula E ini adalah produk gagal Anies Baswedan dengan dugaan korupsi besar-besaran yang sedang diusut KPK yang sampai sekarang nyalinya ciut.
Bisa aja nih Pak Bamsud mau mencuci tangannya Anies, sekalian saja cuci, biar lebih bersih gitu. Bagaimana menurut Anda? Ketua DPRD DKI tak mau utang Anies 4 triliun ke SMI bebani gubernur berikutnya. Kerja gak bener nyusahin lagi. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Jangan keluar dari rule yang ada, apalagi ada surat anjuran dari KPK, edaran ya. Karena aja surat edaran ini saya browsing dapat pakai surat edaran. Sebetulnya eksekutif itu tahu surat edaran itu beredar, tapi kenapa nggak dikomunikasikan dengan kita, dengan Dewan? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Polemik yang terjadi pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang sering menjadi kontroversi. Baru-baru ini, Anies ketahuan hutang sebesar 4 triliun rupiah ke PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI. Melansir dari laman Tempo, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi menjelaskan, alasan pihaknya menghapus usulan Jakarta Propertindo atau Jakpro sebesar 4,26 triliun rupiah untuk pembangunan treatment facility atau ITF Sunter. Prasetyo Edy mengungkapkan, uang untuk ITF Sunter tersebut rencananya bakal dipinjam ke PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI dengan skema lintas tahun. Dari surat yang dikirim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Prasetyo, penarikan pinjaman dilakukan dalam 3 tahap, yakni tahun 2022, 2023, dan 2024. Namun menurut Prasetyo, Gubernur DKI pengganti Anies di tahun 2022 nanti yang bingung untuk membayarnya karena pinjaman tersebut dilakukan secara bertahap sampai 2024. Selain itu, masa pengembalian utang ke PT SMI bakal dilakukan dalam 8 tahun dengan masa tenggang 42 bulan, sehingga beban pengembalian pinjaman bakal ditanggung oleh Gubernur setelah Anies Baswedan. Prasetyo mengatakan cara ini berisiko karena pihaknya khawatir pandemi COVID-19 bakal kembali memengaruhi kondisi ekonomi Jakarta. Tidak mau menjadi satu-satunya pihak yang bakal menentukan persetujuan pinjaman itu, Prasetyo menuturkan telah menyurati para wakilnya, Ketua Komisi dan Ketua Fraksi untuk meminta penjelasan dan saran mengenai pinjaman untuk membangun pengolahan sampah di Jakarta Utara itu. Dan sampai hari ini, dia belum mendapatkan jawaban dan tidak terbahas. Kalau tidak terbahas, kata Prasetyo, namun pihaknya memasukkan ke dalam anggaran, ke Perda, ini akan menjadi temuan dan masalah untuk kedepannya. Akhirnya penghapusan usulan pinjaman itu dilakukan dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI pada Selasa kemarin. Sebelumnya, Anies Baswedan mengatakan proyek ITF belum terlaksana karena perlu modal yang besar dan belum ada pemodal yang sanggup berinvestasi di DKI Jakarta. Anies Baswedan mengatakan Pemprov DKI Jakarta sudah menunjuk 2 badan usaha milik daerah atau BUMD untuk melakukan percepatan pembangunan ITF Sunter. Namun karena kendala pembiayaan, Anies Baswedan mengatakan kedua BUMD yaitu PT Jakarta Propertindo dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya masih mencari mitra strategis untuk menjalankan pembangunan ITF Sunter. Di sisi lain, proyek-proyek yang sekarang sedang dibangun oleh Anies Baswedan belum ada yang rampung. Bahkan proyek sumur resapan yang katanya dapat bermanfaat bagi masyarakat malah membuat resah pengguna jalan. Kalau begini sih, siapa yang tidak gerah? Bayangkan saja, sebelum ada sumur resapan, jalanan masih datar dan rata. Begitu ada sumur resapan, tinggi jalan jadi tidak rata, sehingga otomatis pengendara motor berusaha menghindari karena memang tidak nyaman kalau dilintasi. Potensi kecelakaan juga jadi meningkat. Ini kita belum bicara soal masalah kedepannya. Makanya selesain masalahnya dulu, baru garap proyek yang lainnya. Ini masalah belum selesai sudah main poles muka saja, biar kesannya pro rakyat. Di sini saya mau mengungkap temuan menarik yang akan saya coba hadirkan. Pernyataan terbaru dari KPK, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron mengatakan, KPK tengah mencari pihak yang memperkaya diri sendiri maupun korporasi dalam kasus dugaan korupsi ajang balap mobil listrik Formula E di DKI Jakarta.
Pernyataan di atas bagi kita semua sebuah pertanda baik tapi buruk bagi pihak-pihak yang terkait dengan Formula E, termasuk dalam hal ini Anies Baswedan. Bagi saya kalimat mencari pihak yang memperkaya diri sendiri maupun korporasi itu sebuah mukadimah. Dengan kata lain, nampaknya KPK sudah mulai mencium bau pesing di penyelenggaraan Formula E. Kalau sudah begitu, apanya yang merakyat? Dengan mencitrakan diri sebagai orang yang merakyat seperti dalam narasi itu, jelas tidak membuat program dan janji-janji kampanyenya terwujud. Itu adalah cara lari dari tanggung jawab, mengalihkan isu yang sangat penting. Pemimpin yang merakyat itu, jika memberikan manfaat bagi warga, apalagi jumlah warga yang susah di Jakarta ini sangatlah banyak. Mereka butuh gubernur yang bukankah benar. Warga butuh gubernur yang bisa mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Rumah DP 0 rupiah adalah janji Anies yang ternyata banyak kejanggalan. Jelas-jelas Anies tidak merakyat dengan pengibulan ini. Dengan pengibulan dan tak menepati janji-janjinya, Anies tidaklah mencerminkan sifat Islam atau seorang Muslim. Anies hanya politisi yang meraih kekuasaan dengan jualan agama, jualan ayat dan mayat, pendukung para kadrun yang mabuk agama. Muslim itu seperti satu tubuh yang jika ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka semuanya bisa merasakannya. Tapi, apa yang terjadi dengan Anies Baswedan dan sekelompok orang yang merasa sudah memiliki surga? Mereka tak peduli pada nasib warga. Mereka tak peduli warga ngontrak rumah dan berpindah-pindah. Mereka tak peduli pada warga yang bisa saja anggaran untuk kesejahteraan warga itu dihambur-hamburkan buat pencitraan saja. Bagaimana menurut Anda?